Halo teman-teman semua, saya Ubaidatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses asesmen. Nah, yang pertama yaitu kita akan menentukan problem masalah dalam kelompok atau komunitas. Setelah kita menemukan masalah atau kelompok dalam komunitas tersebut, selanjutnya kita akan mengidentifikasi 5W1H di dalam kelompok tersebut. 5W1H ini ada apa sih? Yang pertama ada apa? Apa yang terjadi di dalam kelompok tersebut? Yang kedua ada siapa? Siapa saja yang berada di kelompok tersebut? Atau siapa saja yang problematik di dalam kelompok tersebut? Yang ketiga yaitu ada kapan terjadinya atau kapan permasalahan itu terjadi di dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu ada di mana permasalahan kelompok tersebut atau di mana kelompok tersebut berada. Yang kelima yaitu ada mengapa terjadi permasalahan di kelompok tersebut. Yang keenam adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan di dalam komunitas atau kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu ada pemetaan. Nah, pemetaan ini kita bisa petakan dari usia, tingkat pendidikan, atau tingkat pekerjaan apa saja, atau keseharian atau kesibukan dalam masyarakat tersebut. Mayoritasnya pekerjaannya apa, karena di tingkat intervensi atau intervensi yang akan kita lakukan sangat berpengaruh dalam pemetaan tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan penanganan sebelumnya. Nah, masalah ini atau masalah yang sudah kita dapat tadi, sudah ada belum penanganan sebelumnya dan itu berhasil atau tidak, atau kita sebenarnya itu sudah berhasil tapi kita harus memperbarui prosesnya atau seperti apa. Yang kelima yaitu ada apa yang dilakukan untuk asesmen lanjutan atau apa sih yang akan kita lakukan untuk memperbaiki sistem penanganan sebelumnya yang ada di dalam komunitas atau kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada proses intervensi atau intervensi kelompok atau gagasan yang kita berikan. Kita akan mendapatkan metode baru untuk intervensi atau mendapatkan metode lama yang kita rubah atau perbarui dengan metode yang baru. Nah, selanjutnya ada metode atau teknik untuk digunakan untuk menyusun asesmen komunitas. Yang pertama yaitu ada kuesioner di mana kita membuat pertanyaan dan akan kita sebar. Yang kedua ada FGD, Forum Group of Discussion, yang dimana kita mengumpulkan orang dan kita akan bermusyawarah di situ untuk mengambil data. Yang keempat yaitu ada wawancara di mana kita akan mewawancarai atau memberikan pertanyaan di dalam penanggung jawab atau orang-orang tertentu dalam kelompok atau komunitas tersebut. Yang kelima yaitu ada observasi di mana kita sebagai pengamat dan kita akan mencatat hal-hal penting dalam kelompok tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yaitu konsep pemetaan komunitas. Permasalahan apa sih yang akan kita angkat? Yaitu pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak di desa Derojogan, Adikarto, Muntilan, Magelang. Mengapa kami memilih permasalahan tersebut? Karena di antara beberapa topik yang kami temukan dalam wawancara kepada salah satu pembina Big Air, menyatakan bahwa penggunaan gadget anak selama pembelajaran daring ini merupakan salah satu hal yang masih menjadi tugas bersama untuk saling mendampingi, untuk saling memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak. Karena beberapa orang tua merasa khawatir dan resah atas perlakuan anak ketika menggunakan gadget ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk mendalami permasalahan ini, tentunya kami tidak hanya melakukan wawancara kepada pembina Big Air atau bisa dikenal dengan istilah Pusat Informasi dan Konseling Remaja di desa tersebut. Tentunya kita juga menggunakan kuesioner yang kami sebarkan kepada beberapa komunitas yang ada di desa tersebut. Beberapa komunitas tersebut kami berikan kuesioner berupa link yang diteruskan melalui beberapa grup WA atau WhatsApp. Salah satunya yaitu yang pertama grup ibu-ibu PKK, grup bapak-bapak Quranan, grup RT, grup RW, grup kelompok wanita tani atau dikenal dengan istilah grup KWT, dan beberapa grup lainnya. Dari hasil kuesioner yang kami
sebarkan kepada beberapa komunitas atau grup tersebut, menemukan bahwa beberapa hal menarik bagi kami tentunya, sehingga kami menemukan beberapa fakta menarik dari hasil kuesioner tersebut. Sebelum kami membahas fakta menarik ini, tentunya kami akan memberitahu bahwa yang mengisi kuesioner ini ternyata rata-rata diisi oleh para ibu-ibu. Ibu-ibu yang mengisi kuesioner ini sebesar 86,4%, sedangkan para laki-laki yang mengisi kuesioner ini sebesar 13,6%. Sedangkan jumlah partisipan yang mengisi kuesioner ini berjumlah 22 orang. Selanjutnya yaitu terkait usia yang mengisi kuesioner ini. Dalam hasil kuesioner tersebut, kami menemukan bahwa beberapa orang yang mengisi kuesioner ini dalam rentang 26 hingga 44 tahun. Sedangkan riwayat pendidikan terakhir orang tua rata-rata yaitu lulusan SMA sederajat. Para orang tua yang mengisi kuesioner lulusan SMA sederajat ini tercatat sebesar 49,9%. Dan lulusan lainnya yaitu dari kalangan SMP sederajat sebesar 27,2%, sedangkan lulusan D1 atau S1 sederajat yaitu sebesar 13,5%, dan yang terakhir yaitu lulusan SD sebesar 9%. Selanjutnya yaitu terkait penggunaan gadget pada anak. Kami mengulas bahwa rata-rata penggunaan gadget kurang dari 5 jam sendiri ini sebanyak 63,6%, sedangkan yang lebih dari 5 jam sebanyak 22,7%, dan yang sekitar 5 jam sendiri yaitu 13,6%. Sebenarnya para orang tua sendiri merasa anaknya ini tidak bisa jauh dari gadget. Hal ini terlihat pada persenanya yaitu 72,7%, sedangkan 27,3% merasa sebaliknya. Kemudian para orang tua juga sebenarnya tidak memberikan batasan dalam penggunaan gadget. Hal ini tercatat 86,4%, sedangkan 13,6% lainnya ini memberikan batasan dalam penggunaan gadget. Kemudian orang tua ini juga padahal sudah memberikan aturan pada anak dalam penggunaan gadget. Hal ini tercatat sebanyak 95,5%, dan 4,5% sisanya tidak memberikan aturan. Mengapa mereka memberikan aturan? Karena ternyata faktanya juga para orang tua ini merasa khawatir dalam melihat anak ketika menggunakan gadget. Hal ini tercatat bahwa sebesar 100% orang tua merasa khawatir karena anak ini terlalu sering menggunakan gadget. Lalu sebenarnya walaupun para orang tua khawatir, apakah para orang tua ini juga mengetahui apa sih yang dilakukan anak ketika menggunakan gadget itu sendiri? Berdasarkan pemahaman orang tua, aplikasi yang sering digunakan oleh anak-anak yaitu YouTube. YouTube di sini tercatat sebesar 50% anak menggunakannya. Sedangkan aplikasi lainnya yaitu TikTok sebesar 18,2%, dan permainan game Mobile Legends sebesar 13,6%, game Free Fire sebesar 9,1%, dan para orang tua juga melihat anaknya ini aktif belajar mengisi Google Form sebesar 4,5% dan menggunakan aplikasi WhatsApp sebesar 4,5%. Namun kami juga menemukan fakta bahwa sebenarnya orang tua ini juga tidak mengetahui, cenderung tidak terlalu mengetahui, lebih tepatnya tidak mengetahui aplikasi yang digunakan anak-anaknya. Hal ini tercatat sebesar 68,2%,
dan sisanya yaitu 31,8% para orang tua mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan gadget. Kemudian pernyataan lain, kami juga menemukan bahwa para orang tua ini juga mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan anak dalam menggunakan gadget. Hal ini tercatat sebanyak 95,5% orang tua mengetahui aktivitas anak dalam menggunakan gadget, serta 4,5% lainnya tidak mengetahuinya. Sekian terkait data yang kami temukan dalam kuesioner yang kami sebarkan kepada beberapa orang tua melalui komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Zaki. Hai, nama saya Zaki Sofan Bakhtiar, 1910700121. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, faktor tersebut yaitu dimulai dari anak-anak yang belajar secara daring dari rumah dan anak-anak menggunakan gadget dalam keseharian mereka. Nah, sehingga pengawasan orang tua cenderung kurang dikarenakan orang tua tetap bekerja dan orang tua tidak memberikan batasan waktu dalam penggunaan gadget pada anak. Sedangkan saat ini anak-anak lebih pintar dalam menggunakan gadget daripada orang tua. Selain hal itu, luasnya internet yang tidak bisa terbatas dan bisa dijangkau secara mudah dengan anak bisa menimbulkan anak mengakses situs-situs yang tidak semestinya dia akses, dan juga bisa membuat anak-anak tersebut mendapatkan informasi-informasi yang kurang berkenan dan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang buruk bagi dirinya sendiri. Kemudian mengkaji dari faktor kesehatan juga, di mana gadget yang digunakan secara berlebihan ya akan mengganggu sistem kerja, sistem metabolisme tubuh dari gelombang yang dihasilkan, dan juga dia bisa merusak postur tubuh dari seorang anak, dan dia bisa juga merusak mata anak tersebut. Nah, pengaruh gadget memiliki dampak adiksi bagi penggunanya. Perilaku ketergantungan terhadap gadget dapat menimbulkan permasalahan sosial serta terhambatnya dalam melakukan aktivitas sosial. Itu berasal dari buku Kwon et al. Dari 2013. Selain itu, dampak negatif yang dialami anak perilaku adiksi gadget diantaranya yaitu radiasi gadget yang dapat merusak jaringan saraf otak anak, menurunkan keaktifan dan daya kreatif anak, serta kemampuan sosial terhadap lingkungan sekitar yang akan menurun. Kemudian bagaimana dengan metode-metode penanganan yang sebelumnya pernah dilakukan pada komunitas tersebut? Pertama, menurut hasil wawancara kami, ditemukan bahwa sebelumnya pada komunitas desa sudah menyelenggarakan metode pendampingan anak yang dilakukan oleh pemuda desa tersebut dengan menciptakan program belajar bersama di namanya rumah belajar. Nah, atau rumah belajar anak yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan malam Minggu. Jadwal hari Senin dan Rabu digunakan untuk belajar bersama, sedangkan malam Minggu adalah waktu untuk bermain bersama pemuda desa dengan menggunakan permainan tradisional untuk kegiatan tersebut. Rencana metode preventif maupun intervensi yang akan dilakukan adalah hal yang akan kami lakukan, memberikan sosialisasi tentunya kepada orang tua pentingnya pengawasan. Ya, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Saya undur diri.